Ya, alhamdulillahirobbilalamin teman-teman, hari ini kita kembali belajar PABP ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya. Nah, teman-teman, pada pembelajaran kita yang lalu, kita PABP-nya sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Makna surat Al-Kautsar. Tentang apa? Surat Al-Kautsar. Kautsar. Oke, bagus sekali ya teman-teman ya. Kautsar. Siapa yang masih ingat arti dari Quran surah Al-Kautsar? Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Oke, Masya Allah ya, masih banyak. di dalam Al-Quran surat yang keberapa? 108. 108. Bagus. Diturunkan di mana surat Al-Kautsar kemarin? Mekah. Masya Allah, pintar teman-temannya. Surah Al-Kautsar ada berapa? Mekah. 3 Ustazah. 3 ayat. Teman-teman sudah memperhatikan dengan baik sehingga pembelajaran kita itu masuk, nempel, dan ingat ya teman-teman. Oke, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya ya teman-teman. Saja share screen dulu. Yang lain Ustazah mohon ketika Ustazah share screen ya, tolong tidak ada yang dicoret-coret ya, tertib ya. Silahkan kalau misalkan mau mencatat juga boleh sambil dicatat ya. Oke teman-teman, ini sudah share screen dulu ya. Udah ada kan ya? Oke. Alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Nah, Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar itu ada di dalam Asmaul Husna. Siapa yang masih hafal Asmaul Husna di sini ada? Yang masih hafal? Ayo, Kamal libur. Raja apa itu Asmaul Husna? Oke, ya Asmaul Husna ada berapa jumlahnya teman-teman? Siapa yang masih ingat? 99 Ustazah. Sip, mantap ya. 99. Ya. Yang pertama. Al-Alim apa Al-Alim? Allah Maha Mengetahui. Maha Mengetahui. Al-Alim Maha Mengetahui ya teman-teman ya. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui semua yang telah diciptakan. Nah, yang telah diciptakan Allah itu mengetahui. Nah, kira-kira kita ini ciptaan siapa teman-teman? Ciptaan Allah. Berarti kalau misalnya kita Allah yang menciptakan, Allah tahu apa yang kita lakukan, ya kan? Nah, Allah tahu semuanya tentang kita, ya teman-teman ya. Kemudian Allah ucapan dan perbuatan makhluknya. Nah, yang betul. Allah ya boleh di mute dulu ya punya teman-temannya. Oke ya, sip ya. Nanti kalau Ustazah minta, kalau Ustazah mengajukan pertanyaan baru boleh teman-teman kita mute ya. Boleh. Oke. Teman-teman, ya. Allah mengetahui ucapan dan perbuatan makhluknya.
di darat, yang ada di laut, yang ada di langit, itu semuanya Allah tahu ya teman-teman ya. Nah, jadi mau kemanapun kita pergi, itu Allah itu pasti akan mengetahui semua yang kita lakukan. Ya, teman ya. Oke, lanjut. Oke. Iya, kenapa suaranya kecil ya? Suara saja jelas nggak? Jelas. Jelas banget. Jelas. Ustazah, jelas. Nanti di-share kah? Ustazah, mic Ustazah belum dibuka. Tes 1 2. Dengar ya suaranya ya. Ya, nanti di-share ya. Saja mohon tolong diperhatikan dulu ya. Ketika saja menjelaskan, tolong teman-teman perhatikan ya. Chatnya jangan dimainkan. Ya, oke ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 4 ya teman-teman ya. Nah, yang bunyinya, siapa yang mau membacakan ayatnya? Siapa yang sudah nih jilid Al-Qur'an lebih nih? Pania, coba boleh Pania. Ya, Pania silakan, boleh coba dibaca. Qala Rabbi, coba. Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul alim. Oke, Masya Allah ya, Mumtazah ya, Pania ya, terima kasih banyak ya. Ya'lamu ya, qala Rabbi ya'lamu ya teman-teman ya. Artinya, dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dia mendengar, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya teman-teman ya, Tuhanku maksud Nabi Muhammad itu siapa? Yaitu Allah. Allah itu mengetahui semua perkataan kita ya teman-teman ya. Nah, baik perkataan kita dimanapun kita berada, yaitu ada di langit atau ada di bumi, yaitu Allah mengetahui semuanya. Ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah nih, jika kita mengakui bahwa Allah maha mengetahui, maka hal yang harus kita lakukan itu kira-kira apa teman-teman? Nah, ini yang harus kita yang harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Kita tahu ya Allah itu maha mengetahui ya. Mau sembunyi dimanapun kita ya, mau sembunyi ke lubang semut yang sangat kecil pun kita nih, kira-kira lubang semutnya aja nih yang nggak muat lagi kalau misalkan kita sembunyi ke dalam tanah, ya kan? Nah, jadi kita sembunyi kemanapun teman-teman, Allah itu pasti tahu ya teman-teman ya. Nah itu ya. Nah manapun kita pergi, Allah itu pasti tahu. Nah, ketika kita sudah mengakui ya, tahu, kita sudah percaya kalau Allah itu maha mengetahui, maka apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, itu selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek ya, dari perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak bagus, itu harus kita hindari ya teman-teman ya, itu harus kita hindari. Perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak bagus itu kira-kira apa? Salah satunya misalkan nih, malas sholat misalkan, atau malas belajar misalkan, malas memperhatikan misalkan. Nah itu harus dihindari ya teman-teman ya. Nah itu karena perbuatannya tidak bagus ya. Oke, selanjutnya. Nah, selalu berperilaku terpuji. Nah, berperilaku terpuji itu apa teman-teman? Siapa yang tahu? Boleh dibuka. Perbuatan baik.
Iya, pintar sekali. Masya Allah ya. Berperilaku terpuji itu artinya berperilaku yang baik ya. Misalkan nih membantu Umi, membantu Abi ya. Itu ya. Dan banyak hal ya teman-teman ya, tidak hanya itu ya, berperilaku yang baik. Kemudian selanjutnya selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Nah, pikiran-pikiran yang kotor nih, kira-kira ada yang tahu nggak apa nih pikiran-pikiran yang kotor? Apa? Apa rekan? Pikiran sampah. Pikiran sampah. Pikiran al-haya'u. Pikiran al-haya'u, boleh Tiara ya, Masya Allah. Itu harus di ya, yang kotor ya, yang ya. Jorok-jorok. Cuci. Pikiran yang kotor sama dengan suudzon. Ayam, tayang. Kucing. Apa? Tai kucing apa tai kucing? Oh, kalau Nana sepeda selalu kayaknya kayak kucing. Kotor dibersihin, dicuci, kayak piring tuh. Nih, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Nah, teman-teman, jadi dalam hati kita aja kita itu tidak boleh ya teman-teman ya, berniat yang buruk, yang tidak baik itu dalam hati kita aja itu udah nggak boleh ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman? Innamal a'malu binniyat kata Allah ya. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, ya kan teman-teman? Ketika kita meniatkan yang baik, maka pasti akan yang baik juga yang kita lakukan. Tapi ketika niatnya itu buruk, ya nih, yang hadir di Zoom ini belajar nih misalkan nih, niatnya untuk apa? Niatnya untuk mendapatkan ilmu, niatnya untuk apa? Memperhatikan ustazah, tidak main-main. Nah, itu udah dicatat sama Allah. Ya, Allah Maha tahu dari niat kita ya, dari hati kita itu Allah Maha tahu. Tapi ketika di Zoom nih mendengarkan tapi hanya untuk sekedar hadir aja misalkan, atau supaya uminya atau abinya tidak menyuruh-nyuruh nih, akhirnya duduk di Zoom tapi tidak memperhatikan, mikirnya kemana-mana misalkan, atau ada belajarnya tidak dipakai misalkan. Nah itu niatnya salah nih misalkan. Nah itu udah nggak boleh ya teman-teman, Allah itu tahu ya. Nanti teman-teman bukan malah dapat pahala, tapi malah teman-teman akan mendapat capeknya aja ya. Nah itu jangan sampai ya teman-teman. Oke, kita lanjut yang selanjutnya as-sami' ya teman-teman ya. Apa artinya as-sami'? Siapa yang tahu? Gimana? Ada yang tahu? Kada tahu. Ya? Mendengar. Iya, Allah Maha mendengar. Masya Allah. Ya, bagus sekali ya teman-teman. Ya, ini luar biasa udah teman-teman. Nah, as-sami' itu artinya adalah Allah Maha mendengar. Ya, teman-teman ya. Nah, mendengar dalam hal apa kita juga diperintahkan untuk mendengar dalam hal kebaikan ya teman-teman ya. Tidak mendengar yang buruk-buruk, tidak mendengarkan yang al-haya'u ya, lagu-lagu yang tidak bermanfaat ya, tapi kita mendengar dalam hal kebaikan, itu misalkan mendengarkan murotol ya teman-teman ya, mendengarkan orang yang membaca Al-Qur'an ya, atau mendengarkan sholawat ya teman-teman ya. Yang baik-baik didengarkan ya, kalau yang tidak baik itu sebaiknya dihindari ya teman-teman, dijauhi. BAK. Oke, silahkan yang mau BAK. As-sami' Allah Maha mendengar itu artinya Allah akan selalu mendengar semua ucapan. Semua ucapan, semua pikiran ya. Desiran daun. Nah, desiran daun itu kira-kira apa nih? Desiran daun. Ustazah Hikmah. Kira-kira. Mutian. Desiran daun nih, apa nih Ustazah Hikmah nih? Angin menggerakkan daun. Angin menggerakkan daun. Bunyi angin di daun. Salah. Bunyi angin di daun. Di daun. Nah,
desiran daun itu bunyi angin di daun kata Ustaz Hikmah, dan segala gerak-gerik makhluk tak luput dari jangkauan Allah. Nah, semua terdengar dengan jelas meski terkadang ada yang menyembunyikan. Nah, teman-teman, jadi kita berbicara di dalam hati pun Allah itu udah bisa mendengar. Masya Allah, luar biasa Allah itu kan teman-teman. Jadi ini misalkan nih, Rizky itu berpikir apa, Rizky itu merasakan apa, itu Allah itu maha mendengar, Allah maha tahu ya. Nah itu teman-teman. Nah kemudian Allah maha mendengar segala keluh, gundah, gelisah, dan kehampaan kita. Nah hanya dengan isyarat dalam hati Allah mampu mendengar. Nah tadi teman-teman ya, hanya kita berkata dalam hati aja misalkan nih, aduh anak males banget padahal belajar misalkan nih. Padahal enak nih rame nih main sepeda nih, enak nih main HP nih, enak nih nonton TV nih misalkan. Allah itu mendengar teman-teman. Nah akhirnya apa? Belajar kita itu malah tidak dapat pahala, ilmunya juga tidak nempel akhirnya karena tadi ya niatnya salah. Jadi harus diluruskan niatnya ya teman-teman ya. Nah itu belajar sungguh-sungguh ya teman-teman ya. Karena nanti yang mendapatkan ilmu, yang mendapatkan semuanya itu adalah antum sendiri. Teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Saja minta tolong sama Arkan, tolong jangan dimainkan ya. Ininya chatnya ya. Ini udah beberapa kali nih Ustazah tegur, jadi Ustazah sebut namanya ya. Tolong jangan dimainkan chatnya. Oke, selanjutnya As-Sami, Allah Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini ya. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satu suara yang lepas dari pendengaran Allah meskipun suara itu sangat pelan. Tadi ya sudah jelaskan ya teman-teman ya. Nah, kemudian As-Sami ini juga dijelaskan oleh Allah, ditegaskan lagi di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya ya teman-teman ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahu sami'un alim ya. Wallahu dan Allah sami'un Maha mendengar alim ya. Lagi Maha mengetahui. Nah, teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah ini teman-teman. As-Sami' Maha mendengar. Allah Maha mendengar segala sesuatu yang terbersit ya. Terbersit di dalam benak setiap makhluknya sehingga Allah memiliki nama As-Sami' ya. Terbersit itu sama dengan terucap ya teman-teman ya. Nah, kemudian malaikat mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ini ada cerita ya teman-teman ya. Salah satu cerita para sahabat dulu ya, ini saya bacakan ya. Allah Maha mendengar sehingga tak ada sesuatu pun yang bisa kita sembunyikan dari pendengaran Allah. Begitu pula Allah menciptakan makhluknya dengan pendengaran yang luar biasa hebatnya. Nah ini teman-teman. Ya, kita itu bersyukur ya sudah diberikan Allah pendengaran yang luar biasa. Ya teman-teman ya. Kita bersyukur diberikan Allah pendengaran yang bagus, pendengaran yang baik. Ya. Kita bisa mendengar setiap ucapan orang, kita bisa mendengar dengan baik. Ya teman-teman, tidak kekurangan pendengaran ya. Ada kan teman-teman pernah nggak lihat ada orang yang tidak bisa mendengar? Ada kan? Ya. Siapa yang pernah lihat? Ana lihat Ustazah hilang gambarnya. Nah, itu kan? Pernah lihat kan? Nah, Ana pernah Ustazah. Ya, sekarang kita bersyukur masih diberikan Allah pendengaran yang bagus ya. Jangan sampai hilang gambarnya. Hilang gambarnya. Di tempat itu aja masih ada kok. Ada saja, ada. Masih ada gambarnya. Masih ada ya saja. Maaf ya. Nah itu tadi ya teman ya, kita bersyukur ya masih diberikan Allah pendengaran yang bagus ya.
Jangan sampai dikarenakan kita sering mendengar-dengar lagu yang al-haya'u atau mendengar apa ya lagu yang tidak bagus misalkan. Nah, itu akhirnya malah membuat pendengaran kita nanti diambil oleh Allah. Naudzubillah min dzalik ya teman-teman ya. Maka dari itu manfaatkan pendengaran kita yang bagus sekarang ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah ya teman-teman ya, mendengarkan murotal, mendengarkan sholawat ya, memuji Nabi ya, yang akhirnya nanti kita bisa ingat ya teman-teman ya, bisa hafal dengan sendirinya karena kita sering mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, oke teman-teman lanjut ya. Nih, saat Usaid bin Hudzair membaca Al-Quran, tiba-tiba kuda miliknya meronta-ronta dan sangat beringas. Nah, meronta-ronta ini kira-kira apa nih Ustazah Hikmah? Meronta-ronta Ustazah Hikmah. Itu sama dengan memberontak, mengamuk, mau keluar kelas. Meronta-ronta beringas ya teman-teman ya. Ganas Ngamuk dan ganas. Ngamuk-ngamuk, iya benar ya. Sampai tali tambatannya terputus. Tali tambatannya itu apa teman-teman? Ada yang tahu tali tambatannya? Tali yang mengikat kudanya. Ya, tali yang buat mengikat kudanya itu ya benar ya. Nah, Usaid heran dan langsung menghentikan bacaannya. Nah, langsung menghentikan bacaannya. Kemudian anehnya mana? Kuda itu pun tampak diam. Nah, ketika Usaid berhenti membaca Al-Quran, maka kuda itu diam ya teman-teman ya. Kemudian Usaid pun melanjutkan kembali bacaannya. Anehnya, lagi-lagi si kuda kembali beringas dan meronta-ronta lagi. Ngamuk-ngamuk lagi teman-teman kudanya ketika Usaid membaca Al-Quran. Nah, Usaid pun kembali menghentikan bacaannya dan si kuda pun mendadak ikut diam. Jadi ketika Usaid itu berhenti membaca Al-Quran, kudanya juga diam. Gitu kan teman-teman? Nah, ternyata menurut Rasul ya teman-teman ya. Nah, kenapa kuda itu bertingkah seperti itu? Karena pada saat itu datang para malaikat ke tempat itu. Nah, mereka ingin ikut mendengar Usaid yang sedang membaca Al-Quran. Masya Allah, luar biasa kan teman-teman ya. Ketika kita membaca Al-Quran, maka para malaikat itu datang menghampiri kita ya teman-teman ya. Bahkan bertumpuk-tumpuk sampai ke langit malaikat itu mendengarkan bacaan Al-Quran kita. Nah, luar biasa kan teman-teman ya. Nah, tapi ketika kita mendengarkan atau membaca yang lain yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran ya teman-teman ya, maka bukan malaikat yang mungkin ya, bukan malaikat yang datang, tapi para syaitan yang datang ya teman-teman ya. Nah, udah bilang yang balik ya. Jadi di sini yang rajin membaca Al-Quran, yang rajin tadarus qiraati itu masya Allah ya luar biasa itu ya, para malaikat itu mendengarkan kita ya, bertumpuk-tumpuk ya, berkumpul malaikat itu ya mendengarkan bacaan kita, dan juga malaikat mendengarkan ya kemudian mendoakan ya teman-teman ya, mendoakan kebaikan untuk kita ya, karena ya teman-teman ya ketika kita membaca Al-Quran satu huruf itu ya teman-teman ya, satu huruf kita membaca maka itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Satu huruf aja itu 10 kebaikan. Ya. Contohnya ya teman-teman. Nih misalkan. Nah, ada hadis yang berbunyi seperti ini teman-teman. Yang bacaannya alif lam mim. Kata Allah apa? Aku tidak mengatakan alif itu satu huruf. Ya. Lam itu satu huruf. Mim itu satu huruf. Tetapi aku itu tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Allah, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi di alif lam mim itu ada 3 huruf ya teman-teman ya. Nah, alif lam mim itu ada 3 huruf. Berarti 3 huruf berarti sama dengan 30 kebaikan. Ya kan teman-teman ya? 3 huruf sama dengan 30 kebaikan. Nah,
Jadi kalau misalkan teman-teman nih ya membaca isti'adzah wa basmalah saja ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada berapa teman-teman? Ada berapa huruf? Ya, oke, boleh ya. Yang mau ke kamar mandi silakan boleh ya. Nah, isti'adzah wa basmalah saja itu ada berapa huruf teman-teman? Ada berapa kebaikan yang sudah kita dapat ya, apalagi yang sering nih, misalkan tadarus qiraati ya, misalkan nih qiraati berapa misalkan qiraat 1 misalkan masih ada ya, a ba ba. Nah, itu ada berapa huruf di sana? Kemudian berapa kali kita mengulang? Sekali itu pahalanya ya. Jadi di sini saya diharapkan semuanya harus rajin tadarus qiraati, rajin membaca Al-Qur'an yang sudah jilid qiraatinya tinggi ya, supaya para malaikat itu mendengarkan dan mendoakan kita ya teman-teman. Oke, selanjutnya ya. Ini kira-kira waktunya ada sekitar 5 menit lagi. Kalau misalkan mati nanti boleh masuk lagi ya teman-teman ya. Nah, jika kita mengakui bahwa Allah itu Maha mendengar, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya, kita harus selalu berhati-hati ketika berbicara. Berbicaranya itu harus yang baik, tidak yang tidak baik. Ya, al-kalimatu thayyibah shadaqah. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita hanya berkata yang baik, tidak berkata yang buruk, itu sudah dimasukin Allah ke dalam amal sedekah ya teman-teman. Masya Allah. Luar biasa Allah itu kan, begitu sayangnya Allah kepada kita ya teman-teman ya. Oke, boleh yang mau ke kamar mandi silahkan. Oke, selanjutnya selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Nah tadi ya teman-teman, kita dengarkan yang baik, mendengarkan ayat-ayat Allah, yang mendengarkan Qur'an, mendengarkan sholawat ya, tidak mendengarkan lagu-lagu yang al-haya'u ya, itu ya teman-teman ya. Nah, oke, kemudian selanjutnya selalu mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, tadi ya mendengarkan murotol ya teman-teman ya, murotol itu banyak ya teman-teman ya, bacaannya yang merdu-merdu ya. Kayak misalkan Ustadz Muzamil Hasbalah atau Ustadz Hanan Ataki ya. Banyak ya teman-teman ya murotol yang bagus ya. Oke. Yang mau ke kamar mandi boleh ya, silahkan ya. HP-nya nggak usah dibawa ke kamar mandi ya, nanti kami kebauan. Ya, lanjut ya. Selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, tadi teman-teman, ketika ada nih misalkan nih di rumah nih ya, di rumah main misalkan dengan teman-teman di komplek misalkan nih, akhirnya ada teman-temannya yang sekolahnya di luar, yang sekolahnya tidak di insan pertama, misalkan berkata-kata yang kurang baik. Nah, misalkan apapun itu kata-katanya, maka teman-teman jangan menuruti. Ya, jangan teman-teman turutin ucapan-ucapan yang tidak baik itu ya. Nah, oke, evaluasi. Di sini nanti evaluasi ini akan saya kirimkan ya. Nanti akan ada saya kirimkan selesai pembelajaran kita ini, akan saya kirimkan di grup materinya ini tadi ya, dan juga soal evaluasinya akan saya kirimkan. Nah, bagi teman-teman yang yang sudah selesai mengerjakan nanti, ya boleh langsung dikumpulkan ya, jangan ditumpuk tugasnya ya. Oke. Ya. Sekarang coba Ustazah screenshot dulu untuk absen, silakan senyum teman-teman. 1, 2, 3. Oke, tunggu dulu ya. Saja masukin ke sini dulu. Standby ya teman-teman. Satu kali lagi. Slide kedua saja ini kan. Coba 1, 2, 3. Oke, sudah ya.
Kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman? Gak ada? Udah paham semua? Tadi suara saja jelas aja ya? Karena ini kita double-double ya teman-teman ya. Adik kecil suaranya. Kita ngajar pakai Zoom juga. Jadi suaranya saling menyahut ya teman-teman ya. Semoga penjelasan Ustazah tadi bisa dipahami ya teman-teman ya. Evaluasi itu artinya apa Ustazah? Evaluasi itu artinya tugas ya. Tugas, latihan itu sama ya tentang materi kita hari ini. Yaitu ya teman-teman ya. Oke? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja dari Ustazah ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya. Yang kena jadwal piket silahkan tinggal ya. Tapi ini 1 menit lagi Zoom-nya mati. Nanti silahkan yang jadwal piket gabung lagi ya. Oke, mungkin ini saja dulu dari Lantai itu hidup kok. kita cukupkan dengan istighfar 3 kali doa kifaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.